Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IPAS yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Syahon, saya Fadrasa, Saya Misya Farid, saya Ibnu Aditya. Kali ini kita akan membuat video wawancara di Desa Alas Malang. Oke, ikuti saja petualangan kita. Oke, siap. A few moments later. Makan guys. Malam pertama di Kroya, Mas Mirza. Jangan lupa makan. The next day. Halo semuanya, kali ini saya sudah bersama Ketua Bumdes Desa Alas Malang. Mari kita tanyain sesuatu kepada Ketua Bumdes. Bapak sudah berapa lama tinggal di Desa Alas Malang, Pak? Berarti sudah sejak 1995. Dihitung berapa, Pak? Berarti 29 tahun. 29 tahun. Ya, 29 tahun.
tinggal di Desa Alas Malang. Lama ya? Lama berarti Pak. Apa? Lama berarti. Iya. Separuh hidup lebih. Sebenarnya di mana Pak? Di Kediri kan, aslinya kita kan Kediri, kelahiran Kediri, Jawa Timur. Nah, kalau organisasi di BUMDes itu apa aja Pak? Ada sekretaris bendara itu. Oh iya, kalau apa namanya kelembagaan di BUMDes itu kan ada satu pengembangan perekonomian. Yang pertama itu kita punya badan usaha. Badan usaha yang kita miliki hari ini yaitu Arsinom, air isi ulang, air minum isi ulang itu. Yang ada RO dan UV. Terus yang kedua ada pengadaan, unit pengadaan barang. Ada sewa mall. Pengadaan barang itu meliputi kayak apa namanya belanja pengadaan apa namanya ayo Mas, Iya Pak. pengadaan barang terkait adanya misal ada lelang pengadaan kursi atau pengadaan apa saja yang terkait dengan kebutuhan masyarakat ataupun perkantoran yang sifatnya apa namanya itu pengadaan yang kita bisa yang ada di dalam unit usaha kita berarti masuk. Misal juga pengadaan bibit Duren. ya dan seterusnya itu kan ada. Itu unitnya ikutnya unit pengadaan. Terus ada juga unit sewa kayak sewa barang, sewa molen. Terus sewa molen itu biasanya yang nyewa itu siapa Pak? Ya masyarakat mau bangun mungkin rumah kan butuh molen tuh. Iya. Nah itu kita sewakan. Terus nanti mungkin warga yang mau bangun jalan secara subsidi kan nggak mesti apa namanya dari dari bantuan pemerintah. Kadang-kadang kan warga berpengin bangun jalan yang kecil, subsidi sendiri kan itu urunan iuran. Nah itu butuh molen itu kita sewakan. Tapi kalau karena sifatnya BUMDes itu lembaga usaha tapi yang tidak semata-mata full profit. Artinya kan kalau lembaga yang namanya lembaga usaha itu kan harus benar-benar profit betul. Tapi kalau yang namanya BUMDes itu tidak full profit, tapi tetap ada misi sosialnya. Misal jadi karena ini adalah lembaga milik desa, bagaimana usaha itu bisa berkembang, bisa menghasilkan, tapi tetap bisa menyumbangkan kontribusi kepada masyarakat. Misal kayak BUMDes ini tadi ada sewa molen ini ya. Sewa molen itu tidak semata-mata kita cari untung. Harusnya kan dihitung hitungnya berapa kan. Kadang-kadang kita hanya kalau ada yang nyewa warga itu hanya sekedar untuk ganti bensin. Nanti padahal biaya operasionalnya lebih besar itu enggak kita masukkan. Jadi memang semata-mata bukan profit yang kita cari, tapi bagaimana kelembagaan ini bisa jalan dan bisa memberi kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat. Itu begitu Mas. Kalau sistem pemilihan ketua BUMDes itu dipilih oleh desa atau melalui voting Pak? Sampai hari ini yang ada di Desa Alas Malang masih sifatnya penunjukan. Oh, ditunjuk langsung. Iya, penunjukan dari Pak Kades itu karena yang namanya apa namanya istilahnya jadi ketua saja Mas, mau saja. Oh, yang mau aja berarti Pak? Yang mau saja sudah untung. Karena apa? Artinya kita nggak ada profit di situ. Lah kita dikasih pekerjaan, profit nggak ada. Kan ini harus ada orang yang loyalitasnya tinggi untuk apa itu benar-benar untuk namanya mengabdi ke masyarakat. Lah kalau ditanya bayarannya berapa? Ya nggak ada bayaran. Nah siapa yang mau? Diajukan ke masyarakat, siapa yang mau nih pilihan, dia nggak ada yang mau. Kalau ada bayarannya ya mau kan, kan gitu. Ini pilihan ini gitu. Ya kayak pilihan RT itu, siapa yang mau ya nggak ada yang mau. Soalnya nggak digaji. Nggak digaji kan gitu. Makanya yang sifatnya nggak ada profit ya memang susah. Ya udah kan kita sifatnya karena hanya di sini kita kan harus bisa memberi kontribusi kemanfaatan kepada orang lain. Ya udah sisa umur kita pun juga kita sisakan untuk infakkan kepada kemanfaatan orang lain. Itu begitu.
Ya, Ya. Terus kalau bukan semata-mata cari uang kan gitu. Kalau cari uang ya di luar lah. Kalau di BUMDes ya bukan tempatnya cari uang, cari penghasilan, itu udah ada. Kalau di tempatnya mencari penghasilan ya udah kobol-kobol. Itu tombok, itu sudah masalahnya, artinya keluarganya sudah morak-marik. oh, berarti yang jadi ketua itu harus itu mengabdi, bukan Iya, cari untung. betul. Ya kayak ibumu itu di bendara, nah, itu kan apa semata-mata di BUMDes dapat cari uangnya nggak dapat, kan begitu. Kali cari uangnya ya di ngajarnya, kan begitu. Iya. Kalau di BUMDesnya ya nggak dapat apa-apa. Mau cari apa sih di situ? Nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa istilahnya ketentuan gaji sekian, itu nggak ada. Jadi kita hanya disuruh berusaha, dikasih modal sama desa untuk mencari keuntungan dari usaha itu. Tapi usaha itu nanti hasil usaha, misal dapat keuntungan ini, Ya. itu 50% buat desa, 50% buat operasional BUMDes. Artinya operasional itu nanti gaji atau apa, kalau dapat untung. Kalau nggak dapat untung, itu uang nggak boleh rugi. Coba siapa yang mau? Itu susahnya di BUMDes seperti itu. Jadi kita namanya usaha, buka warung, buka toko misal, itu kan ada banyak warung yang tutup, toko yang tutup. Artinya apa? Rugi. Rugi. Tapi kalau BUMDes nggak boleh rugi. Gimana? Coba. Nombok berarti, Pak. Ya artinya cari peluang usaha yang resikonya itu kecil. Gitu loh. Oh, berarti Resiko untuk tutup, resiko untuk rugi itu kecil. Lah kita kan harus benar-benar selektif untuk memilih. Gitu. oh, berarti makanya jualan galon itu resikonya kecil berarti. Ya iya, termasuk salah satunya itu yang kita pilih, kita pilih. Ayo, kamu nggak ngopi karena saya ngopi ya? Iya, iya. Nah, terus gimana? Ya, terus Berarti lagi. pemilihannya itu udah dikatakan demokrasi, Pak. Hmm? Pemilihan ketuanya itu udah dikatakan demokrasi. Ya sudah. Kalau kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh BUMDes itu apa, Pak? Ada apa enggak? Ada. Lah itu tadi yang saya katakan. Selama Sewa molen itu semua teman-teman. Terus yang kedua itu kan juga kita kayak desa itu kan punya namanya mobil layanan. Mobil layanan, desa kan punya mobil layanan. Mobil layanan itu kan butuh operasional. Itu salah satu yang membiayai untuk biaya operasional di apa namanya mobil layanan itu kan ada butuh bensin, ya butuh supir untuk jalan, ya untuk mengantar orang. Itu kadang-kadang kan mobil layanan orang sakit minta diantar ke rumah sakit, itu kan nggak ada, masa orang sakit mau dimintai uang, apalagi orangnya nggak punya, kan hanya minta tolong, tapi mobilnya kan nggak mau jalan kalau nggak dikasih bensin. Apakah dengan minta tolong saya terus jalan gitu mobilnya? Enggak kan? Enggak. Kan tetap butuh bensin kan? Iya. Tetap butuh sopir juga. Sopirnya apakah mau jalan kalau nggak dikasih uang? Iya, Kan kasihan juga. Makanya itu biaya itu juga ditanggung oleh BUMDes karena desa tidak ada anggaran untuk apa itu istilahnya operasional mobil layanan. Berarti nilainya gimana? Manfaat enggak? manfaat banget. Itu seperti itu, nilai kemanfaatannya di situ, nilai apa istilahnya sosialnya ya di situ sangat tinggi. Berarti kalau kegiatan rutin bulanan itu ada apa tidak, Pak? Dalam artian Kegiatan rutin sosial. Iya. Oh nggak ada, Tidak ada. nggak ada. Enggak kita jadwalkan karena itu kan sifatnya sporadis, sifatnya temporer, sifatnya sesuai kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ya gitu. Tapi kalau sifatnya yang ngurutin nggak ada. Wong kita kegiatan itunya juga nggak, apa kegiatan usahanya juga belum begitu banyak, jadi ya, belum berani lah. Kalau kita menjadwalkan kegiatan sosial per bulan sekian kali, terus Kalau jumlah anggotanya itu ada berapa kira-kira? anggota BUMDes. Iya. Kalau anggota pengurus ya maksudnya ini ya, pengurus BUMDes ya. Kalau Ya. pengurus BUMDes kita belum berani banyak, baru sekitar di angka 10 ke 11 orang. Karena di situ
apa itu mau banyak orang juga susah. Mau digaji pakai apa? Nggak semua orang mau. Nggak semua orang mau. Kita hanya dapat istilahnya gajinya kita itu 50% hasil dari usaha. Misal ini tadi, kalau kita itu banyak sekali orang yang terlibat. Misal kita per tahun dapat 5 juta. Misalnya hasil usahanya cuma 5 juta nih. Kalau ada 50 orang, itu dapat berapa? 100.000 Per tahun loh ya. Ya udah. Ya kayak gitu contohnya. Mau ada yang mau nggak? Digaji setahun 50.000. Kayaknya nggak ada. Ya, Kayaknya nggak ada. ya nggak makanya. Itu misalnya seperti itu mas. Contoh. Terus kalau masyarakat sini tuh menjunjung keberagaman apa tidak Pak? Misal dengan dengan si A itu B kan berbeda-beda nih Pak. Itu menjunjung keberagaman atau tidak? Oh, kalau masyarakat di Alas Malang atau di Indonesia saya kira ya sangat menjunjung. Artinya kan nggak membahas terkait itu sebuah perbedaan yang mengancam itu nggak terlalu dihidupkan. Biasanya Keberagaman itu justru menjadi sebuah kekayaan. Ya. Iya. Dengan keberagaman itulah kita jadi kaya. Dengan berwarna-warna, ya kalau merah semua kan. Dengan adanya warna hijau itu malah justru jadi kaya kaya warna, kaya saudara, kaya apa. Dan terus gimana? Terus apa ya? Mata pencarian di sini tuh apa? Rata-rata? Ya petani lah. Petani apa Pak? Nah, di sini rata-rata petani durian, Kalau petani bibit gitu. berarti banyak durian Pak di sini Pak? Iya. Banyak durian. Iya, Banyak tapi nggak ada durian. di sini. Jadi kalian kalau mau nyari durian ke Malang aja. Banyak kan ada jadi home industri setiap rumah kan di Alas Malang. Pada menanam durian. Kanan kiri rumah, depan rumah. Berarti di setiap rumah itu ada Hampir semuanya kan 90% ya ada. 90%. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, sekian itu saja wawancara kita bersama Ketua BUMDes Desa Alas Malang. Kita lanjut ke ketua berikutnya. 2 hours later. Oke, kali ini saya sudah bersama warga Alas Malang. Bu, boleh perkenalkan namanya siapa? Oh, saya Ibu Ronia. Ini ya, kita ngobrol santai aja Bu. Oke. Ibu ini udah berapa lama tinggal di Alas Malang? Saya lahir di sini berarti ya sekitar 44 tahun. 44 tahun di sini Iya. berarti ya. Iya. Nah Bu, ngomong-ngomong ya, kan Ibu tinggal di sini, tinggal di sini. Nah itu RT-nya itu dipilihnya dengan cara apa Bu? Oh, kalau yang bapak-bapak saya belum hadir, tapi kalau biasanya di pemilihan ibunya, kan bapaknya otomatis RT, ibunya RT. Biasanya kalau yang agak alot pakainya voting, tapi kalau yang sekiranya tinggal nembak Pak A jadi ketua itu pakai aklamasi biasanya sering. Jadi kalau banyak yang mundur-mundur malah jadi RT tidak ada gajinya dan sebagainya, biasanya alot kan, maka biasanya pakai sistem aklamasi. Pak Harun setuju seperti itu, cenderungnya pakai sistem aklamasi. Berarti itu sistemnya udah dikatakan demokrasi apa? Sudah demokrasi berarti ya? Sudah, karena kesepakatan bersama berarti demokrasi. Kalau kegiatan sosial itu apa aja? Kerja bakti, terus sosial mengunjungi masyarakat, misalnya ada yang sakit bareng-bareng mengunjungi, kalau ada yang meninggal juga bareng-bareng tasya begitu. Ya, terus ngomong-ngomong kalau di daerah sini mata pencariannya itu apa Bu? Di sini unggulannya bibit duren, jadi kebanyakan petani duren mulai dari pembibitan, pembuatan siling, kemudian sampai pembibitannya, kemudian didongkel dijual sampai pada, karena kebanyakan punya pohon durennya, sistem penjualan duren. Oh, kalau Ibu jualan duren apa tidak Bu? Tidak. Oh iya, udah Bu, terima kasih Bu. Oke.
Sama-sama. 3 hours later. Oke, kali ini kita sudah bersama warga di Desa Las Malang dengan Ibu siapa? Istiqomah. Oh, Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah sudah berapa lama tinggal di Desa Las Malang? Sejak lahir Sejak lahir juga lama banget. dari tahun 1988. Aku duyung Ibu. Ulang. Ngali jeneng kono apa? Oh, tidak bisa dibuang. Iya. Oke, semuanya kali ini kita bersama warga Alas Malang dan Ibu siapa? Istiqomah. Dan Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah sudah berapa lama tinggal di Desa Alas Malang? Sudah lama sekali dari sejak lahir tahun 1988. Berarti sekitar 35 tahun. Lama banget. Kalau di sini kalau boleh tahu pemilihan ketua RT-nya itu melalui apa? Ya, mulai pilihan voting. Jadi ada jago-jagonya yang akan dijadikan ketua RT, lalu nanti warga memilih suara terbanyak siapa yang menjadi RT. Oh, berarti sudah demokrasi sih. Terus kalau acara rutinan itu apa? Acara rutinan itu? Rutinan pertemuan RT itu ada seperti ada arisannya, tentunya bapak-bapak. Terus setiap malam Jumat itu ada rutinan yasinan. Lalu kalau minggu pagi itu kebersihan lingkungan. Terus kalau untuk ibu-ibunya juga sama, ada setiap 2 minggu sekali ada pertemuan seperti kayak arisan. Terus kalau warga di sini itu mayoritas pekerjaannya itu apa? Sebagai petani. Tanya. Kalau di sini, kalau di Alas Malang itu berkebun durian. Jadi petani durian, ada yang bibit durian, gitu. Ada yang jadi petani di sawah. Oh ya udah, terima kasih Bu Istiqomah. Sama-sama. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, pertama perkenalan, nama saya Berdi Aksa dari Smart Telkom. Izin melakukan wawancara. Iya. Jadi wawancara yang saya tanyakan ya, pertanyaannya itu seputar lingkungan sini aja. Sekup RT. Iya, seputar saja. Iya. Ya, Pak Tasmi sudah berapa lama tinggal di Dari sejak kecil. kecil? Kira-kira berapa tahun? 60-an. Kalau struktur agresi RT itu di situ gimana strukturnya? Maksudnya dari kegiatan Ya, Ketua sekretaris enggak kan? dari kegiatan boleh. ya coba apa yang maksudnya yang perlu di apa yang perlu ditanya aja. Sekolah itu ketua bendara itu ada apa Oh ya, itu struktur misalnya bendara atau apa itu aja mau di RT. Ada sekretaris, bendahara, ada. Kalau pemilihannya RT itu sudah ditunjuk dari kepala desa atau ada pilihan sendiri? Dulu dari warga, terus maksudnya keluar ya. Aku kan pada saat itu dipilih karena aku nggak suka, kita nggak mau. Terus akhirnya gimana ini? Akhirnya saya ngomong, saya istri nggak suka lah, nggak boleh. Terus akhirnya dari Bapak Kadus, terus Bapak Kepala Desa itu datang ke tempat itu, sekaligus dipanggil, akhirnya harus jadi RT. Berarti kalau nggak seperti itu mau nggak mau harus jadi RT. Iya. Soalnya kalau di sini ya namanya apa sih ya? Kalau Pak tadi jadi RT sudah berapa tahun? Mungkin
puluhan tahun ada ya, dari kalau enggak itu tahun 2011 kayaknya. Berarti lah sekitar 11 sampai 12 tahun ya, kurang lebih. Iya. Kalau kegiatan sosial di lingkungan ini tuh apa aja? Sosial itu ya dari apa ya, kematian, terus orang sakit itu ada, semuanya dari lingkungan mengeluarkan sosial untuk warganya. Kalau kegiatan sosial yang rutin itu apa aja Pak? Atau tidak ada? Rutin itu misalnya pasti 1 minggu itu pasti ada atau sebulan sekali. Itu nggak ada, ya cuma namanya di lingkungan ya kalau ada orang sakit, kematian, ya, itulah. Kalau tadi kan sistem pemilihannya kan dipilih dari atas kan langsung. Itu kalau menurut Bapak itu sudah termasuk demokrasi itu? Demokrasi apa? Itu dari warga sih. Tapi sudah termasuk. Itu kan dari warga dulu. Kalau keterlibatan warga dalam kegiatan sosial itu apa saja Pak? Keterlibatannya? Terlibat yang mana? Ya keterlibatannya itu seperti apa ya? Ya Kayak kerja bakti gitu. Kerja bakti itu warga sering ikut kerja bakti. ya mungkin seperti itu sama. Ya kalau kerja bakti itu ya kerja bakti terus ya ngumpul tiap setelah bulan, kemudian di kegiatan di sini ya kerja bakti ada, terus yasinan kalau malam Jumat ya bergilir, terus arisan kalau malam Selasa berarti Senin malam setelah bulan sekali. Kalau total jumlah kakak di RT ini ada berapa? 3 33. Itu mayoritas tanggungan anaknya itu berapa Pak mayoritasnya? Anaknya ya kurang paham sih. Terus kalau mata pencarian yang paling dominan itu apa Pak? Yang paling dominan? Mayoritasnya sini itu kerjanya apa mayoritas? Sabutan. Sabutan. Ya. Ya ada sebagian, tapi sebagian gede ya sabutan juga. Oke. Terus kalau menurut Bapak sendiri di lingkungan itu sudah menjunjung keberagaman atau belum Pak? Keberagaman mana? Ya misalnya kan kita berbeda agama gitu, kan beragam. Nah itu yang beda agama itu saling menghujat atau tidak gitu. Kalau di sini tuh kayaknya satu agama ya. Ya, kalau misal yang Perbedaan lain. yang lain kayak NU Muhammadiyah itu Ya, biasanya saling mencela atau organisasi. tidak. Oh enggak. Nggak ada. Soalnya tuh kalau di sini bahasanya itu ya satu paham gitu. Kelihatannya itu seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Hasim ya sudah mau diwawancara. Ya, makasih. Ya mungkin sudah dulu wawancaranya bersama narasumber kita kali ini ya. Sudah. Ya sekarang saya sudah bersama salah satu tadi apa ya anggota pengurus desa mungkin ya. Ya pertama-tama saya kenal diri dulu ya Pak. Nama saya Budi Aksa. Ya pertama-tama saya izin bertanya. Sebenarnya Bapak itu di pengurusan desa itu sebagai apa sih? Saya di sekretariat. Sekretariat desa. Oke, nanti jika ada yang kurang berkenan dijawab, tinggal ngomong aja nggak? Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Sejak lahir. Sejak lahir. Berarti kira-kira apa Pak?
Kira-kira dari tahun berapa tahun tadi? Ya 47. Terus kalau struktur organisasi pengurus desa itu apa saja Pak? Di Alas Malang ada 4 kadus, terus 3 kasih, 3 kaur, 1 orang kepala desa. Oke. Itu pemilihannya dipilih atau itu kesepakatan bersama apa dilihat langsung dari atas? Kalau kepala desa ya dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau perangkat desa mulai dari sekdes ke bawah ujian seleksi pakai ujian tertulis, ujian wawancara. Terus kegiatan sosial itu ngapain aja Pak kalau di pengurus desa? Mungkin ada bakti atau apa gitu? Ya kerja bakti di masing-masing lingkungan ya pasti ada lah. Minimal 1 minggu sekali di tiap-tiap lingkungan ada gotong royong bersih lingkungan. Kalau yang khusus dari desa nggak ada, temporer. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau membutuhkan apa namanya kerja bakti yang tingkat desa ya ada kerja bakti, kalau enggak ya ada. Berarti kalau yang rutin dilihat dari kepala desa itu nggak ada ya sosialnya itu, kegiatan acaranya itu yang rutin misalnya setiap minggu atau setiap bulan? Enggak ada. Adanya temporer, melihat situasi dan kondisi. Contohnya seperti apa itu Pak? Ya misalnya menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan kan harus ada bersih lingkungan yang menyeluruh satu desa, itu namanya dikoordinir oleh desa untuk kerja bakti, kerja sosial gitu, atau menghadapi hari-hari besar apa gitu. Nah kalau dari kegiatan sosial itu masyarakat itu ikut terlibat atau itu? Ya pasti, karena yang dilibatkan malah justru yang pokok masyarakat. Kita sih cuma memfasilitasi, terus apa namanya, mendorong, mensupport kayak gitu. Malah yang terlibat langsung ya malah masyarakat. Kalau untuk total jumlah anggotanya itu berapa di pengurus desa? Kalau di perangkat 12 dengan kepala desa. Kalau apa namanya yang di RT 29, RW 8 di salah semua. Memang tadi Bapak kan sekretaris desa. Nah itu tugasnya itu apa sih Pak? Ngapain saja? Kalau saya ya seputar urusan rumah tangga di desa yang di dalam, yang basicnya ya administrasi lah. Semua administrasi desa di bawah di bawah koordinator sekdes. Kalau sekdes itu membawai 3 kaur keuangan, kaur perencanaan, sama kaur TU dan umum. Kalau di lingkungan sini tuh mata pencarian yang paling dominan itu yang mayoritas mata pencarian Tani. Tani apa Pak kalau boleh tahu? Sini tani apa ya? Sudah nggak ada yang dominan kayaknya. Kalau tani padi sudah nggak ada 50%. Tani mungkin ya tani kebun ya, yang dominan. Ya mungkin pertanyaan sudah habis ya. Jadi kita sudahi dulu wawancaranya. Terima kasih sebelumnya Pak. Nama Bapak siapa? Muhammad Suheti. Biasa dipanggil Kalau panggilan di sini Heti. Heti. Ya terima kasih Pak Heti sudah mau diwawancara. Ya Sama-sama. kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, kali ini saya sudah bersama narasumber berikutnya ya. Dengan Mas siapa? Mas Hasbi. Oke Mas Hasbi, perkenalkan nama saya Uga Jaksa dari
SMK Telkom Purwokerto ya. Oh, dari Saya SMK. di sini izin mau wawancara seputar Alas Malang ini. Oh, boleh Mas. Oke. Monggo. Jadi sebelumnya Mas Hasbi sudah berapa lama tinggal di sini? Saya itu dari lahir sudah di sini. Dari Kecil lahir. di sini, besar di sini. Berarti dari tahun berapa ini Mas? Kira-kira Dari- berapa tahun? 2007 kira-kira ya udah 16 tahun lah Mas. 16 tahun di sini ya. Iya, Oke. 16 mau ke 17. Kalau sistem pemilihan RT itu di sini bagaimana sih Mas? Itu sistemnya itu voting dari warga ya Mas. Yang dari warga, jadi nggak dipilih dari kepala desa atau kepala Iya, dusun kalau nggak ada yang mau nyalonin jadi RT ya mau nggak mau harus dari atasan. Oke. Kalau seperti itu tuh, menurut Mas Hasbi sudah termasuk demokrasi belum sih? Ya sudah dong, karena itu adil. Adil. Iya, demokrasi itu adil Mas. Kalau boleh tahu definisi demokrasi menurut Mas Hasbi itu apa? Demokrasi itu gitu Mas. Ya kemarin lupa saya Mas. Oke. Kalau untuk kegiatan sosial yang mungkin rutin dilakukan di kawasan rumahnya Mas Hasbi ini apa? Yang rutin itu setiap malam Jumat pasti diadain yang namanya yasinan keliling. Yasinan Misal keliling. malam Jumat sekarang itu di rumah saya. Oke. Malam Jumat besok berarti di rumah tetangga saya. Malam Jumat besoknya lagi di tetangga saya. Oke. Oke. Kalau mayoritasnya di sini pekerjaannya apa sih Mas? Mata pencarian warga di lingkungan Mas Hasbi itu apa? Kalau di sini ya rata-rata bertani sih Mas. Kalau boleh tahu berutannya apa itu? Mungkin padi atau apa? Tani durian sih Mas. Kayak durian. Ya. Oh iya, mungkin karena Alas Malang juga ikonnya kan durian ya. Nah, betul sekali. Jadi ya sudah jelas ya, mungkin dari tubuhnya itu mayoritasnya pasti penjual durian atau petani. Ya, kalian kalau mau beli durian jangan lupa Alas Malang saja. Oke, siap Mas Hasbi. Terima kasih karena pertanyaan sudah habis ya. Mungkin kita akan akhiri sesi wawancara ini ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Ya. Nah, A few moments later. Nama, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Ya, perkenalkan nama saya Tatam, ya, Kepala Desa Alas Malang. Ya, Nama, sudah berapa lama Bapak tinggal di Desa Alas Malang? berarti seumuran saya sekarang sudah 49 tahun. 49 tahun, lama 49 tahun ya. Di Alas Malang, lahirnya di sini juga. Lahir di Alas Malang tahun 1974. Berarti sudah 49 tahun menginjak 50. Iya. Bagaimana struktur organisasi perangkat desa di desa? Oh iya, struktur organisasi perangkat desa di Desa Alas Malang pertama ya itu strukturnya itu ada kepala desa, kemudian turun ke bawah ada sekdes, sekretaris desa, kemudian sekretaris desa ada membawai, di situ ada garis komando antara ini yaitu kasih ya, kasih pemerintahan, kasih pelayanan, dan kasih tata usaha dan pelayanan umum. Kemudian struktur di bawahnya adalah KAUR. KAUR itu di situ ada KAUR keuangan, KAUR perencanaan, dan KAUR kesejahteraan rakyat. Kemudian di bawahnya lagi ada kadus atau kepala dusun. Di sini ada 4 kepala dusun. Kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, kepala dusun 4. Kemudian di situ juga struktural Desa Alas Malang dibantu 1 staf, kemudian 1 penjaga balai desa atau petugas kebersihan ya, bisa. Nah, Bagaimana sistem pemilihan kepala desa di Desa Alas Malang? kalau pemilihan kepala desa di Alas Malang itu pemilihan secara langsung. Jadi ya istilahnya enggak langsung coblosan ya. Begitu kalau ada kekosongan kepala desa di Alas Malang, nanti P3D di situ ada panitia pemilihan kepala desa yang membentuk adalah BPD. BPD beserta masyarakat Desa Alas Malang membentuk panitia pemilihan kepala desa. Akhirnya nanti dari beberapa calon yang pengen mencalonkan di Alas Malang
mungkin dari kadus 1, kadus 2, kadus 3, kadus 4 di sana ada calonnya gitu ya. Jadi setiap warga desa Alas Malang berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Yang penting memenuhi syarat tertentu, minimal yaitu SMA. Seperti itu. Biasanya ada kegiatan sosial apa aja sih di Desa Alas Oh Malang? iya, kegiatan sosial di Desa Alas Malang sebetulnya banyak. Ada kegiatan sosial terkait dengan kerja bakti, kemudian ada pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian ada dansos ya, bakti sosial dari BUMDes Desa Alas Malang itu membagikan dana sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu kegiatan-kegiatan sosialnya. Apakah sistem pemilihan kepala desa di Desa Alas Malang sudah bisa dikatakan demokrasi? Sudah, insya Allah sudah. Karena di Alas Malang itu kemarin ada 4 calon kepala desa. Di sana jadi masyarakat sudah mempunyai hak pilih sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hati nurani masing-masing, dilaksanakan dengan jujur ya, langsung, umum, dan jujur dan adil ya. Atau kalau pemilu kan luber ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Kalau di Alas Malang ya langsung, umum, jujur dan adil, dilaksanakan oleh semua warga Desa Alas Malang yang sudah mempunyai hak pilih. Kalau di Alas Malang itu ada 3.500 yang mempunyai hak pilih ya. Jadi jumlah penduduknya ada 5.000. Cuman yang mempunyai hak pilih sekitar 3.500. Berarti yang sudah sampai umur ke 18 tahun. Sampai yang sudah punya KTP. Kalau yang belum punya KTP nggak bisa. Besok punya KTP berarti kalian ini bisa mempunyai hak pilih ya, punya hak pilih presiden dan wakil presiden, pilihan legislatif seperti kemarin ya. So kalau sudah punya KTP bisa memilih. Kalau sekarang kan belum ya. So kalau sudah punya KTP kalian semua mempunyai hak supaya digunakan sebaik-baiknya. Tujuannya yaitu tadi, kenapa harus mempunyai hak memilih? Karena setiap warga negara berhak untuk memilih calon pemimpin yang memang harapannya ke depan bisa memimpin baik dari tingkat desa maupun ke presiden. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Terus Sebelum pemilihan itu biasanya ada kampanye apa tidak Pak? Ada. Biasanya dikasih waktu sekitar 3 hari. Seperti kemarin ya, kalau pilpres, pileg ada, kepala desa juga ada kampanye. Misalkan dikasih waktu sekitar 1 minggu kampanye, bergilir di jadwal, kemudian nanti ada hari tenang 3 hari. Jadi kalau kepala desa calonnya semakin banyak, waktu kampanyenya juga semakin lama ya. Jadi digilir, nih hari ini dari calon si A, hari ini calon si B, hari ini calon si C. Jadi bergilir, semuanya itu mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye, menarik perhatian para pemilih seperti itu. Kira-kira di Desa Alas Malang ada berapa kakak? Ada 1.473 kakaknya. Dari jumlah pemilih 3.500, jumlah penduduknya 5.000, jumlah kakaknya 1.473. Apakah masyarakat Alas Malang sudah menjunjung keberagaman? Insya Allah sudah. Ya, baik di sini kan keberagaman dari berbagai. Kalau di Alas Malang itu ada 2 pemeluk agama, yaitu agama Islam dan 1 agama Kristen. Cuman agama Kristen kalau tidak salah cuma 1. Itu tetangga saya dari sana. Itu insya Allah sudah aman, kondusif terkait keberagamaan dari beraneka macam ragam, baik agama maupun kalau suku di sini ya sukunya suku Jawa ya. Ini dialeknya Banyumas, tidak ada suku yang lain ya.
kalau di sini. Insya Allah aman nyaman kondusif. Iya. Mata pencarian yang dominan di Alas Malang itu apa? Ya, kalau di Alas Malang itu petani, kemudian pekebun. Ya, petani itu di sini itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada istilahnya pertanian, kemudian perkebunan, kemudian pemukiman. Jadi kalau mata pencaharian di sini rata-rata ya, kalau petani ada yang menggarap sawah, kemudian pekebun di sini banyak yang pekebun durian, karena desa Alas Malang ikonnya durian ya. Jadi sebagian setiap rumah ini punya pohon durian. Rata-rata minimal 3 pohon. Contohnya saya 1, 2, 3. Yang lain juga banyak. Rata-rata, tapi banyak yang punya lebih dari 20. Iya, lebih dari 20 pohon nih. Rumahnya Mas Bebi aja punya berapa pohon? Oh, ada 20 kayaknya. Rata-rata 3. Setiap rumah rata-rata 3 punya. Karena di Alas Malang ikonnya durian. Jadi memang mata pencarian Alas Malang alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik semenjak Covid kemarin ya. Covid kemarin itu bibit durian di sini oleng ya. Enggak penjualannya sempat terhambat karena ada PPKM, nggak bisa jual ke Sumatera, jual ke Bandung, jual ke mana lagi seluruh Indonesia nggak bisa karena ada PPKM, tidak dibatasi, ya kan? Semuanya pembatasan. Alhamdulillah sekarang sudah membaik lagi, durian pun semakin laku, bibitnya pun semakin laku lagi. Ya. Ya, karena pertanyaannya sudah habis, jadi kita sudah wawancara. Oke, terima kasih ya. Dengan Mas siapa? Nur Ahmad. Sudah berapa lama Mas tinggal di lingkungan ini? 10 tahun. Bagaimana sistem pemilihan RT di Alas Malang? Pemilihan RT di Alas Malang itu secara demokrasi. Iya. Jadi Voting. suara terbanyak ya voting. Suara terbanyak jadi RT, kedua jadi sekretaris, ketiga jadi bendahara. Begitu ya. Kegiatan sosial apa saja yang pernah Mas ikuti di Alas Malang? Palingnya kerja bakti, membersihkan lingkungan. Tahu minum presiden? Iya. Masuk. Paling cuman itu, terus kegiatan di masjid, ada acara tertentu itu. Ya cuman itulah. Mata pencarian yang dominan di Alas Malang itu apa, Mas? Petani. Tani. Hampir 95% semuanya bertani durian. Durian. Iya, karena sini adalah penghasil durian. Ikonik Durian Alas Malang. Anak ora durian Beb. Anaknya duku gitu Beb. Niki durian kan ngene kae kepala desane. Anak mana Pak? Durian mantap. Di mama apa ora? Itu Mbok ora. Sudah? Ya, karena pertanyaan sudah habis. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih ya. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Ibnu Atikin Nugroho dari SMK Telkom Purwokerto dengan Bapak. Bapak Barokah Bakadus 1 Alas Malang. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Kalau tinggal di Alas Malang berarti dari kecil Mas. Asli sini sih berarti sekarang 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Bagaimana struktur organisasi ada di lingkungan ini? Struktur organisasi di Desa Alas Malang itu terbagi menjadi 4 kadus. Setiap kadus membawa 2 RW, 8 RT. Jadi di sini itu ada 8 RT meliputi 2 RW dalam 1 kadus. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kalau sistem pemilihan ketua RT di sini voting. Iya, yang dapat suara terbanyak yaitu yang terpilih. Yuk. Ketua kadus. RT ini ganti kadus. Ulang lagi apa? Ya sekarang ngomong baik.
takon sih gimana yang aku tak ya ya wis lanjut ah. Kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan? Kalau kegiatan sosial macam-macam mas. Mas dari asal di desa Alas Malang ya yang hubungannya dengan sosial ya insya Allah banyaklah di lingkungan sini, entah itu gotong royong, buatan musola atau masjid, itu alhamdulillah masih berjalan di Alas Malang. Apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak sudah dapat dikatakan demokrasi? Demokrasi lah, karena tidak ada kecurangan sih. Ya kita pilih mereka kan atas kemauan juga dari masyarakat sini, nggak ada paksaan. Bagaimana keterlibatan masyarakat di sini berkaitan dengan kegiatan sosial? Alhamdulillah mereka semangat. Apakah kegiatan rutin bulanan untuk masyarakat baik lintas RT, RW maupun desa? Kalau biasanya kegiatan itu setengah bulan sekali. Iya, untuk pertemuan RT, RW itu setengah bulan sekali. Berapa jumlah kakak yang ada di lingkungan ini? Di lingkungan, kalau di lingkungan Kadus itu sekitar 270 kakak. Kalau di Kadus ini itu meliputi 2 RW, 8 RT. Apakah masyarakat di sini menjunjung tinggi keberagaman? Insya Allah menjunjung tinggi. Mata pencaharian dominan apa pada lingkungan tersebut? Rata-rata petani. Petani ada yang pedagang, tapi mayoritas petani. Baik, soalnya udah. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ya, saya bersama warga Alas Malang dengan Mas siapa? Mas Angga. Mas Angga. Saya Dino, kirimnya dari SMA Depok. Sudah berapa lama Mas Angga tinggal di sini? Sekitar 17 tahunan. 17 tahun. Bagaimana pemilihan RT di wilayah ini? Apa? Tergantung itu dari kepala RT yang sebelumnya menunjuk siapa. Terus apakah sistem pemilihan di wilayah Mas sudah dikatakan demokrasi? Ya, sudah. Kegiatan apa saja yang pernah Mas Hamka ikuti di lingkungan ini? Ronda malam. Ronda malam. Apa saja mata pencarian warga di lingkungan Mas Hamka? Ya, kebanyakan itu petani durian. Ikonik di sini sih ya. Iya. Ya, jadi begitu wawancara saya kali ini. Terima kasih. Ya, jadi itu adalah video dari kita. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan rata-rata di Alas Malang adalah petani durian, dan di Alas Malang juga sudah menerapkan sistem demokrasi untuk pemilihan RT dan tokoh masyarakat setempat. Nah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.